Video kali ini adalah part terakhir dari anime Exo World. Bagi yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Siang Redo! Saat mencoba mengejar ras Jigsaw di dunia nyata, Arita terhalangi oleh seorang gadis maid yang sedang mempromosikan kafenya. Akibatnya, Arita kehilangan jejak dari orang tersebut dan mereka pun gagal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Malamnya, Taku mengabari Arita bahwa dia telah menyelesaikan latihan inkarnasinya. Arita juga memberitahu Taku mengenai penyelidikannya bersama Leopard. Dan mereka pun hanya bisa berharap bahwa matchmaker pemilik dari Akihabara Battleground dapat mengetahui identitas Jigsaw dari keterangan Arita. それじゃあ明日学校で 待ってろよ、チユ。 Keesokan harinya di sekolah, Taku memberitahu Arita bahwa Chiu dan Nomi telah memulai pertarungan mereka di dunia Exo World. Bahkan, rekor kemenangan mereka mencapai 100% alias tidak terkalahkan dalam duel. Sampai-sampai Taku memprediksi bahwa Black Lotus sekalipun tidak akan mampu untuk mengalahkan duet mereka berdua. Sepulang sekolah, Arita masih belum juga mendapatkan info dari matchmaker ataupun Leopard. Lalu, dia pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri dengan info yang selama ini dia dapatkan. それがお前に残された最後の武器だ。これだけは能見のやつにだって奪えない。 Arita mulai berpikir bagaimana cara Nomi untuk membuat dirinya tak terdeteksi oleh matching list. Kemudian Arita teringat dengan sikap ras Jigsaw yang dilihatnya kemarin. Ia menduga bahwa itu adalah gerakan untuk memindahkan jendela virtual. Namun karena Jigsaw tidak menggunakan Neurolinker, Arita pun menduga bahwa Jigsaw menggunakan perangkat lain untuk terhubung ke virtual reality. Kemudian Arita pun mengecek ke internet dan mendapatkan fakta bahwa mesin VR pertama adalah Nerve Gear pada tahun 2020. Sebagai info ya guys, cerita Exo World ini tuh emang satu universe dengan Sword Art Online-nya Kirito. Soalnya kedua serial ini tuh emang dibuat oleh pengarang yang sama. Lanjut ke cerita. Setelah teknologi Nerve Gear tersebut, ada satu perangkat lagi yang bernama Brain Implant Chip yang kegunaannya sama dengan Neurolinker. Namun, produk itu telah dianggap sebagai teknologi yang ilegal untuk dipakai dan telah dihentikan produksinya. Arita yakin bahwa perangkat inilah yang dipakai oleh Nomi untuk mengelabui sistem Brain Burst. Besoknya, Arita langsung bertemu Nomi untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Arita juga berani memastikan bahwa Nomi menggunakan chip tersebut untuk terhubung ke jaringan sekolah dan berbuat curang saat pelajaran atau tes. Dan hanya menggunakan Neurolinker saat akan berduel saja. これがマッチングリストにお前が出てこない理由だ。 Aku pikir kau babi, tapi sebenarnya kau itu tikus. Kata Nomi yang kesal karena rahasianya telah dibongkar oleh Arita. Kemudian Arita mengajak Nomi untuk menyelesaikan masalah mereka berdua dengan cara berduel sebagai seorang linker. Namun Nomi tampaknya cukup senang dengan ajakan berduel Arita tersebut. Bahkan dia sampai mengusulkan agar mereka berduel di area netral tak terbatas dan mempertaruhkan semua poin yang mereka miliki. Jadi, ini adalah pertandingan sudden death. Siapa yang kalah akan kehilangan Brain Burst-nya. Bahkan Nomi pun memberikan keuntungan kepada Arita untuk dapat mengajak Taku di pertandingan itu. Lalu, Arita membahas tawaran tersebut dengan Taku. Awalnya Taku curiga bahwa Nomi mempunyai rencana licik untuk mengalahkan mereka. Namun karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Nomi dan menyelamatkan Chiyo, akhirnya mereka pun menerima tawaran itu. Di malam pertarungan, Arita dikagetkan oleh kedatangan Taku yang membawa Chiyo bersamanya. Chiyo berkata bahwa dia diperintah oleh Nomi untuk menemui mereka berdua. Dan mengatakan bahwa dia akan mengkhianati Nomi agar Taku dan Arita kembali percaya kepada Chiyo. Namun Chiyo malah mengatakan fakta tersebut kepada mereka berdua. Dan memohon kepada mereka untuk membawanya ke area netral tak terbatas. Tampaknya Taku mempercayai perkataan Chiyo dan setuju untuk membawanya bersama mereka. Arigato, Taku. 分かった。行こう。3人で。
Kemudian setelah memilih tempat yang tepat untuk bertarung, mereka bertiga pun menuju ke area netral tak terbatas. Sesampainya di area pertempuran, ternyata Dusttaker telah menunggu mereka. Lalu, dia pun menyerahkan Sudden Death Duel Card yang merupakan alat untuk mengumpulkan poin bagi mereka yang akan bertarung. Dan hanya pemenang pertarunganlah yang akan mendapatkan poin yang berada di kartu itu. Sedangkan yang kalah, maka Brain Burst-nya pun akan di-uninstall secara paksa oleh sistem. Kemudian setelah Silver Crow dan Cyan Pile mengisi poin mereka di kartu tersebut, pertarungannya pun dimulai. Silver Crow menjadi yang pertama melakukan serangan. Tapi secara tiba-tiba dia mendapatkan serangan mendadak. Terlihat dua panel besi hitam yang mencoba untuk menggenjot Silver Crow. Dan sepertinya kekhawatiran Taku selama ini benar. Ternyata Nomi telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Nomi meminta bantuan linker bernama Black Vice untuk menyergap Silver Crow agar ia tidak dapat bergerak. Sehingga Nomi bisa menghabisi Cyan Pile terlebih dahulu. Dengan skill bernama Static Pressure, Black Vice berhasil menghentikan dan menahan gerakan Silver Crow. この技は君の動きと同時に発生も封じるんだ。黙って見ててくれないか。 Cyan Pile pun harus menghadapi Dusttaker sendirian. Awalnya, Dusttaker meremehkan Cyan Pile. Dia yakin bisa mengalahkan Cyan Pile dengan waktu 30 detik seperti pertarungan sebelumnya. Namun Dusttaker tidak mengetahui bahwa Cyan Pile telah menguasai inkarnasi sistem. Cyan Pile pun langsung mengeluarkan kekuatan inkarnasinya yang berbentuk pedang. Kemudian Dusttaker pun melayannya dan membentuk inkarnasinya menjadi sebuah pedang. Tampaknya rematch pertandingan kendo mereka tempo hari di dunia nyata akan terjadi di Excel World. Tak, shinjiro. Pertarungan mereka pun dimulai. Tanpa perbuatan curang seperti di dunia nyata, tampaknya keahlian kendo Taku jauh lebih kuat daripada Nomi. Dusttaker yang merasa terdesak langsung berupaya untuk merebut kekuatan Cyan Pile dengan kekuatan ultinya yang disebut Demonic Commander. Namun, Cyan Pile berhasil menghindarinya dan berhasil memotong lengan Dusttaker. Kau bisa mencuri kekuatan orang lain, tapi itu semua tak akan pernah menjadi milikmu, kata Cyan Pile sambil menghunuskan pedangnya di depan kepala Dusttaker. Dusttaker kemudian mengatakan bahwa semua ini adalah salah kakaknya. Dia bisa menjadi seperti sekarang ini karena perbuatan kakaknya yang selalu mengambil semua yang menjadi miliknya. Kakak Nomi adalah orang yang mengajaknya menggunakan Brain Burst namun dengan tujuan yang jahat. Kakaknya hanya ingin mendapatkan poin dari Nomi, dan jika Nomi menolak, maka kakaknya akan mengajarnya di dunia nyata. Lalu, sedikit demi sedikit Nomi pun mengumpulkan poin untuk dirinya sendiri agar bisa mendapatkan gerakan spesial. Dia juga belajar inkarnasi dan berhasil membalas dendam kepada kakaknya dengan mencuri kemampuannya. Kemudian, dia pun menghabisi kakaknya hingga kehilangan Brain Burst-nya. Karena hal itulah, Nomi ingin mengambil dan menghancurkan semua persahabatan dan ikatan manusia yang dia lihat. Setelah itu, dia pun menemukan kembali lengannya yang terpotong dan menangkap Lime Bell. Kemudian Dusttaker menyiksa Lime Bell di depan mata Cyan Pile. 初めてこの痛覚が2倍になる無制限フィールドに潜って Cyan Pile yang tidak tahan melihat penderitaan Lime Bell pun langsung memohon kepada Dusttaker untuk menghentikannya. Setelah Cyan Pile menyerah, Dusttaker lalu menusuk Cyan Pile dan memotong kedua lengannya. Silver Crow yang hanya bisa melihat sahabatnya menjadi bulan-bulanan pun merasa putus asa. Bahkan dia sempat berpikir bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Namun bayangan tentang Kuroyuki kembali muncul. Dan semangatnya untuk bertemu kembali dengan Kuroyuki membuatnya jadi tersadar. Kemudian Silver Crow berhasil keluar dari jurus Black Vice dan langsung menyerang Dusttaker untuk menyelamatkan Cyan Pile. Namun sepertinya Silver Crow kehabisan tenaga dan serangannya berhasil ditahan dengan mudah oleh Dusttaker. Lalu saat Dusttaker hendak menghabisi Cyan Pile, tiba-tiba lengannya kembali putus. Dan orang yang melakukan itu adalah Black Lotus. ありえない。どうしてここにいるんだ。黒の王。 Rupanya Kuroyuki telah datang jauh-jauh dari Okinawa melalui area netral untuk membantu mereka. Black Lotus kemudian memerintahkan Silver Crow untuk menghadapi Dusttaker.
sedangkan dirinya akan melawan Black Vice. Jurus Black Vice sepertinya tidak berkutik menghadapi tajamnya pedang Black Lotus. Dan Silver Crow pun langsung kembali bersemangat setelah melihat kedatangan Black Lotus itu. Ayo kita akhiri ini, Arita Haruyuki. Dunia ini tidak membutuhkan dua penerbang. Dusttaker langsung menggunakan sayapnya dan bersiap untuk menyerang. Namun, Silver Crow tidak mau kalah begitu saja. Dia memanggil item Gale Thruster dan menggunakannya untuk mengejar Dusttaker di udara. Awalnya, serangan Silver Crow berhasil mendekati dan hampir saja mengenai Dusttaker. Tapi tiba-tiba, kekuatan dorong Gale Thruster habis dan Silver Crow kehilangan kekuatan terbangnya. Namun, kembali bayangan Skyraker dan Kuroyuki membantunya untuk tidak menyerah. Akhirnya, Silver Crow berhasil menghantam telak Dusttaker. Tapi ketika Silver Crow hendak melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Dusttaker, tiba-tiba Limebell kembali menggunakan ultinya untuk menyembuhkan Dusttaker. 嘘だろジン！ Setelah luka-lukanya kembali sembuh, Dusttaker pun kembali merasa di atas angin. Namun, secara tiba-tiba sayap yang dimiliki Dusttaker menghilang dan dia pun terjatuh dari ketinggian. Tapi sebaliknya dengan Silver Crow, dia merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Tampaknya kekuatan terbangnya telah kembali. Lalu Silver Crow menggabungkan kekuatan sayapnya dengan Gale Thruster. Dan dia pun melancarkan serangan terakhirnya untuk menghancurkan Dusttaker. Dusttaker terkena serangan Silver Crow tersebut dengan telak. Badannya hancur dan hanya tinggal menyisakan bagian atasnya saja. Kenapa? Sayapku. Limebell pun menjelaskan bahwa sesungguhnya kekuatan ultimate-nya bukanlah kekuatan penyembuh, namun kekuatan untuk memundurkan waktu. Hal ini disadari Chiyo ketika dia menyembuhkan Dusttaker untuk pertama kali. Karena tidak hanya lukanya saja yang sembuh, namun senjatanya ikut kembali seperti semula. Kemudian, Chiyo berpikir bahwa dia bisa memundurkan waktu kembali sebelum Dusttaker mengambil sayap milik Silver Crow. Naomi yang sudah terpojok itu lalu meminta bantuan Black Vice untuk membantunya kembali ke dunia nyata. Namun, Black Vice menolaknya. Tampaknya Black Vice tidak ingin berurusan lagi dengan Black Lotus dan Legionnya. Kemudian, Black Vice pun meninggalkan Dusttaker sendirian. Ini tidak boleh terjadi. Seseorang, siapapun, Tasukete, kata Naomi dengan putus asa. Naomi pun memohon dan merengek untuk diampuni. やだなくしたくない僕の力だやだやだやだ Namun, Silver Crow menghabisinya dengan serangan terakhirnya. Dusttaker musuh paling licik itu pun akhirnya dikalahkan. Dan Brain Burst milik Naomi teraninstall dan paksa oleh sistem. Setelah Dusttaker berhasil dikalahkan, Black Lotus berterima kasih kepada Limebell karena telah memberitahunya tentang pertarungan mereka itu. Sehingga Black Lotus dapat datang dan membantu mereka. Di kesempatan itu pula, Chiyo memutuskan untuk masuk ke Legion Ega Nebulus milik Kuroyuki. Dan Kuroyuki menerima Chiyo dengan senang hati. 無論だ Cerita pun berlanjut. Kuroyuki yang kembali dari liburannya dijemput oleh Arita di stasiun. Lalu mereka pun melepas rindu dan berduaan di rumah Arita. Dan Kuroyuki tiba-tiba memeluk Arita dengan mesra. Dia merasa menyesal karena tidak berada di sisi Arita ketika Arita membutuhkan bantuannya. Kemudian Kuroyuki ingin memberi hadiah kepada Arita karena sudah berhasil mempertahankan area legionnya. Lalu, Arita pun meminta kepada Kuroyuki untuk selalu tetap bersamanya selamanya. 何を言っているんだ Kuroyuki yang awalnya tersipu malu itu akhirnya menyanggupi permintaan Arita dan berjanji untuk selalu berada di sisinya. Bahkan jika dia kehilangan Brain Burst dan melupakan Excel World, dia akan tetap selalu mengingat Arita. Permasalahan Arita di sekolahnya pun tampaknya telah selesai. Berkat bantuan Kuroyuki, Arita berhasil dibuktikan tidak bersalah dalam kasus kamera di kamar mandi perempuan tersebut.
Sampai-sampai guru dan temannya yang sudah menuduh Arita pun memohon maaf kepadanya. Lalu saat Arita bertemu dengan Nomi, sepertinya Nomi telah melupakan segala sesuatu tentang Excel World. Kemudian, Arita mengajak Kuroyuki untuk bertemu Skyraker di dunia nyata. Arita ingin mengembalikan Gale Thruster yang dipinjamnya, sekaligus ingin mempertemukan Kuroyuki dengan Fuko dan mengembalikan persahabatan mereka yang sempat hilang. Dan benar saja, saat Kuroyuki bertemu dengan Fuko, Kuroyuki memintanya untuk kembali ke Legion Niga Nebulus dan berjuang bersamanya lagi. Lalu mereka pun saling berpelukan dan menangis bersama. Akhirnya semua pun berakhir dengan bahagia. Nah, inilah akhir dari cerita anime Excel World. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.